Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metode penelitian pencegahan korupsi dana bansos sosial COVID-19. Sebelum saya masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya satu persatu. Yang pertama, saya sendiri Bimo Dwi Harmintoyo dengan NIM 112003335. Yang kedua, Yahizikal Hegisnu 112000457. Yang ketiga, Rani dengan NIM 1120010. Yang keempat, Revarinanda dengan NIM 1120066. Dan yang terakhir, Rosdiani dengan NIM 1120257. Oke, masuk ke pembahasan, yaitu pendahuluan latar belakang. Di masa sekarang, seluruh negara mengalami krisis ekonomi yang berat, menyusul datangnya wabah coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut juga dengan COVID-19. Virus yang mematikan ini sudah banyak melumpuhkan perekonomian banyak negara. Sama halnya dengan negara Indonesia. Di masa pandemik ini, banyak sekali aspek-aspek yang terganggu. Salah satunya yaitu masyarakat yang mengalami masalah dalam perekonomiannya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah tentu saja kehilangan akan pekerjaannya. Mereka kebingungan untuk mencari pekerjaan dan untuk menafkahi keluarganya. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam dengan hal tersebut. Banyak sekali pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat mengingat pembatasan kegiatan lockdown yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan dalam pengelolaan penyaluran dana bansos, banyak sekali berpotensi terjadinya tindakan pidana korupsi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan akan moral dan kurangnya pendidikan terhadap individu tersebut. Berbagai upaya pemerintah dengan melahirkan produk-produk hukum yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dengan melahirkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberantas tindakan pidana korupsi. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan pokok yang dapat menjadi fokus penelitian. Ini yang pertama yaitu faktor-faktor apa penyebab oknum melakukan tindakan pidana korupsi dana bansos. Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hagisnu. Perkenalkan, nama saya Yaskir Wisnu dengan NIM 112000457. Saya dari kelas 11 4B. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Bimo, tepatnya pada bagian maksud dan tujuan. Adapun maksud penulis dalam penelitian ini ialah: pertama, untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab oknum melakukan tindakan pidana. Kedua, menganalisis upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi dan bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu. Sedangkan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk sebagai syarat kelulusan mata kuliah metode penelitian program studi Sistem Informasi Akuntansi Kota Pontianak. Berikut ini ada berita kasus korupsi dana bansos COVID-19. Beredarnya sebuah pesan berita melalui aplikasi WhatsApp soal perhitungan bantuan pemerintah yang tidak sinkron. Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan berupa beras, minyak goreng, ikan sarden, biskuit, sabun, dan masker, yang totalnya dalam satu bulannya sebesar 600.000. Kan tetapi, sampainya di masyarakat, bantuan tersebut hanya sebesar 460.000. Hal tersebut jelas bahwa ada selisih 140.000. Oleh karena itu, diperkirakan terjadi potensi korupsi sebesar
168 miliar dengan target bantuan pada 1,2 juta warga miskin. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Pembahasan berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani dari kelas 11 4A30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab melakukan tindakan pidana dana bansos. Yang pertama adalah faktor internal korupsi dana bansos, kedua faktor eksternal korupsi dana bansos. Adapun faktor internal yaitu meliputi perilaku atau karakter, yang dimana merupakan sifat atau sikap yang ada dalam diri individu sendiri. Perilaku ini sering kerap terjadi karena banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana individu tersebut tinggal dan berinteraksi. Lingkungan yang menjadi pengaruh yang baik akan membuat individu tersebut juga ikut baik, dan lingkungan yang tidak baik akan merusak moral dan perilaku tersebut. Seperti halnya penyelewengan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan juga memberikan andil besar dalam melakukan korupsi dana bansos. Seperti halnya sekarang, masih banyak kepala desa dan staf-staf yang hanya tamat SMP, yang menyebabkan mereka kurang mampu untuk menafsirkan sehingga kurang paham bagaimana cara untuk memberi petunjuk teknis serta penyaluran dana bansos menurut undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif keluarga. Faktor kebutuhan ekonomi keluarga sering menjadi motif seseorang berbuat tindak pidana korupsi. Pendapatan yang tidak seberapa dengan pengeluaran sehari-hari yang lebih besar, yang membuat seseorang melakukan jalan pintas yang melanggar moral serta norma-norma yang ada. Hal ini terjadi biasanya terhadap keluarga yang suka berfoya-foya dengan membeli barang-barang mewah yang hasilnya adalah penyelewengan dana bansos yang manipulatif dimanfaatkan dengan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rinanda dengan NIM 112066. Saya dari kelas 11 4A30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk di faktor eksternal. A. Data tidak akurat. Data yang tidak akurat sering menjadi modus operandi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan korupsi dana bansos. Hal ini bisa dilihat dari data yang diturunkan oleh pemerintahan pusat atau Kemsos yang mengeluarkan data pada awalnya BPS tahun 2011 yang menjadi acuan sehingga saat diverifikasi banyak nama masyarakat yang tidak ada. Hal ini menjadikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk melakukan tindakan korupsi. B. Kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan pemerintahan pusat dan daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan penegakan hukum KPK, kepolisian, dan kejaksaan terkait penyaluran dana bansos di desa menyebabkan sering terjadinya penyelewengan. Selanjutnya, upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sistem pengawasan. 1. Pengawasan lembaga. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP, dan aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos meliputi pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengawasan pendanaan barang dan jasa, pengawasan pelaksanaan atau relasi anggaran, pendistribusian bansos, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu 2. Pengawasan masyarakat secara aktif dan terpadu. Peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi dan bansos juga sangat diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOB. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa
Sistem pengawasan secara aktif dan terpadu oleh semua unsur masyarakat sangatlah diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir tindakan pidana korupsi dan bansos. Banyaknya bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah kabupaten menuntut aparat pemerintah dan desa dan petugas terkait yang diberikan wewenang mengelola dan menyalurkan dengan baik dan transparan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut. Pengawasan aktif diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkala mengikuti jadwal penerimaan dan bansos. Pengawasan terpadu diartikan bahwa kerjasama antara semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga negara, LSM, dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dan bansos. Kesimpulannya, faktor-faktor penyebab korupsi dan bansos terjadi bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau pelaku yang meliputi watak ataupun perilaku jahat yang ada dalam diri perilaku. Rendahnya tinggi pendidikan dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal yang meliputi data yang tidak akurat, kurangnya pengawasan dan lain sebagainya. Dan upaya yang harus dilakukan pemerintah ialah dengan melakukan pengawasan lembaga dan pengawasan secara aktif dan terpadu. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.